Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Wijaya dari IF07 dengan NIM 21114298. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai e-book saya yang kemarin baca yang berjudul Start Your Own Business yang ditulis oleh Paul Bauer. Berikut adalah pesan dari penulis untuk para pembacanya. Wirausaha tidak akan cocok untuk orang-orang yang takut untuk menghadapi kegagalan. Sebelum memulai suatu wirausaha, kita harus memperbanyak ilmu mengenai wirausaha agar kita dapat mengerti bagaimana memulai suatu usaha dengan baik. Perlu diketahui bahwa memulai suatu bisnis tidaklah mudah. Dan bukunya ini dia tulis menurut pengalaman pribadi beliau. Dan beliau membagi 5 rahasia untuk menjadi entrepreneur sukses. Yang pertama, kembangkan kemandirian. Kedua, bekerja dengan tujuan tertulis. Yang ketiga, kembangkan sikap bisa melakukan. Yang keempat, mempertahankan rasa humor. Yang terakhir, simpan nasihatmu sendiri. Yang pertama, kembangkan kemandirian. Sebagai wirausahawan, kita harus mengembangkan kemandirian dalam artian memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah apapun yang akan menerpa usaha kita. Dalam wirausaha, kesuksesan tidak tergantung pada apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi tersebut. Semisal, sewaktu kita dalam suatu bisnis dan kita mendapatkan suatu masalah, nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi masalah tersebutlah yang nantinya akan menuntun kita membuat lebih baik atau menjadi lebih buruk dalam berwirausaha kita. Jadi, jika kita bisa mengatasinya, maka itu akan menjadi suatu titik balik usaha kita menjadi lebih berkembang. Yang kedua, bekerja dengan tujuan tertulis. Agar kita memulai bisnis bisa berjalan dengan lancar dan terkendali, maka dari itu kita harus bekerja dengan terjadwal. Jika kita melakukan itu, kita akan lebih mudah untuk mengatur waktu dan tujuan apa yang akan dicapai. Dan peluang keberhasilan pun semakin tinggi. Maksudnya, jika kita ingin memulai usaha baru, sebaiknya kita melakukan secara terjadwal dan tertulis. Jadi kita dapat mengatur waktu dengan mudah dan jikapun kita lupa apa yang akan kita kerjakan, kita bisa melihat catatan yang kita buat sebelumnya. Jadi kita tidak akan keluar jalur dan kita bisa terfokus sama apa yang akan kita lakukan nantinya. Yang ketiga, kembangkan sikap bisa melakukan. Sebagai wirausahawan, kita harus mengembangkan sikap bisa melakukan. Maksudnya adalah untuk meyakinkan diri kita sendiri untuk bisa memulai suatu usaha bisnis dan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sehingga kita dapat menghilangkan keraguan dalam diri kita dan percaya bahwa diri kita dapat melakukannya. Nah, ini maksudnya adalah jika kita sudah percaya pada diri kita sendiri, nantinya kita dalam melakukan suatu keputusan dan keputusan itu krusial, kita akan memiliki keyakinan dan tidak akan memiliki keraguan sama sekali terhadap apa yang akan kita tentukan nantinya. Itu sangat penting itu. Jadi agar kita tes ben yang keempat, mempertahankan rasa humor. Ketika dihadapkan dengan suatu cobaan atau masalah, hadapilah dengan sabar dan tertawa. Karena marah hanya akan membuat pikiran kita semakin sempit, sehingga kita tidak akan dapat menemukan titik terang di balik masalah yang kita landa tersebut. Jadi sebaiknya kita jangan ketika kita dihadapkan suatu masalah, lebih baik kita jangan marah. Marah boleh, tapi jangan terus-menerus.
Jadi sebaiknya kita harus berpikir dengan tenang agar kita dapat mencari istilahnya titik terang di balik masalah tersebut, ya dapat menghadapinya dengan tenang, kita dapat melewati masalah tersebut dengan mudah. Yang kelima, simpan nasihatmu sendiri. Jangan terlalu sering meminta nasihat tentang ide bisnis yang akan Anda kerjakan, karena diri Anda sendirilah yang mengetahui mana yang terbaik bagi diri Anda sendiri. Jika itu harus dilakukan, mintalah nasihat kepada dia yang sebidang dengan Anda. Ini adalah jika kita ingin memulai suatu bisnis dan kita memiliki ide, lebih baik kita jalankan ide kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu, jika usaha kita kurang mulus ataupun sudah mulus, mintalah nasihat kepada seseorang ataupun kerabat. Dan jika kita meminta suatu nasihat, mintalah kepada yang sebidang dengan usaha Anda. Semisal Anda membuka suatu usaha minuman, mintalah nasihat kepada penjual minuman. Janganlah meminta nasihat kepada malah seorang kuli bangunan, nanti tidak nyambung, malah nanti jadi kebanyakan ide, malah kita sendiri yang akan pusing, seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah Anda sudah mendapatkan apa yang diperlukan? Yaitu pertama, mengenali diri sendiri dan menentukan usaha. Sebelum kita masuk dunia wirausaha, kita harus tahu terlebih dahulu mengenali diri Anda sendiri atau diri kita. Jika kita bisa mengenali diri kita dengan baik, kita akan lebih mudah untuk menentukan usaha apa yang akan dibentuk. Dan ketika usaha itu berjalan, kita akan senang dan untuk menjalankannya karena usaha tersebut sesuai dengan kepribadian kita sendiri atau dengan passion kita sendiri. Semisal, eh, jika kita suka melukis ataupun menggambar, nah kita buat usaha untuk jasa lukis. Nah, secara otomatis kita menjadikan hobi kita dan dapat menghasilkan uang itu suatu kepuasan tersendiri. Jadi, sudahkah Anda mendapatkan apa yang diperlukan? Ketika kita sudah dapat mengenali diri kita dengan baik, kita dapat merencanakan usaha kita dengan lebih mudah. Perlu diketahui bahwa sebelum kita memulai usaha, selain mengenali diri kita sendiri, kita harus melakukan riset terlebih dahulu untuk ide usaha apa yang akan kita jalankan. Tujuannya agar kita dapat menyusun strategi dan modal yang akan kita gunakan nantinya. Maksudnya adalah, jika kita memulai suatu usaha baru, kita harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai usaha apa yang akan kita jalankan nantinya. Dapat dilakukan dengan cara mengamati usaha-usaha yang telah ada dan sesuai dengan usaha apa yang akan Anda jalankan. Karena itu kita dapat dengan mudah menyusun strategi apa yang akan kita lakukan, akan kita jalankan, dan dapat menentukan perkiraan modal untuk memulai usaha baru. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.